Ade Sartomo menjawab, kasus Aibda Roni membunuh Afril dan Rizka oleh Polres karena barang bukti yang akan diberikan kepada tahanan lapas. Kasus penegak hukum berbuat kriminal, Pak. Bagaimana menurut pandangan Bapak? Baik, pertanyaan itu terkait dengan peristiwa yang akhir-akhir ini mendapat perhatian banyak orang ya. Kenapa mendapat perhatian banyak orang? Karena seorang penegak hukum justru melakukan tindakan kriminal. Nah, sebelumnya juga terjadi di Jakarta, itu pembunuhan dan kemudian menyusul Medan. Ini menjadi perhatian yang serius, kedua-duanya melibatkan seorang polisi. Tetapi begini, kalau kasus-kasus seperti itu dilihat dari konsep penegak hukum, polisi sudah punya jawaban yang paling tepat ya, karena mereka juga sudah profesional bagaimana menghadapi dan menangani kasus-kasus kriminal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tapi menurut saya yang lebih penting adalah agar supaya tidak terjadi di kemudian hari oleh seorang penegak hukum justru menciderai, justru melukai profesinya masing-masing, tetapi kan terjadi. Nah, pertama, kalau penyelesaian terhadap pelaku-pelaku tindak kriminal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam konteks ini adalah polisi, saya pikir polisi sudah punya konsep, bahkan Kapolri juga sudah punya konsep polisi presisi ya, menangani dengan tepat, cepat, akurat, bermartabat dan sejenisnya. Tetapi saya melihat itu belum cukup, karena yang diselesaikan itu adalah di permukaan menurut pandang saya. Nah, apa yang saya maksud di permukaan berarti ada yang ada di dalam, yang terkubur ya, ada sesuatu yang terkubur. Ini should be revealed, harus diungkap. Nah, maksud saya begini, polisi itu kan orang ya, orang itu kan manusia, nah, gitu ya. Manusia itu dengan ciri khasnya mudah tergelincir, ya. Bisa tergelincir ke kiri, bisa tergelincir ke kanan, bisa tergelincir ke depan dan ke belakang. Nah, oleh karena itu saya punya pandangan agar supaya manusia yang mudah tergelincir ini supaya konsisten dengan profesionalitasnya, konsisten dengan SOP-nya dalam bekerja, ini yang belum didandani, belum diungkap, ya, belum di reveal. Nah, diantaranya begini, saya melihat polisi ketika berprofesi ya, seseorang berprofesi sebagai polisi atau berprofesi sebagai penegak hukum lainnya,
saya melihat ada seakan-akan ada pembiaran. Nah, dalam proses-proses pembiaran ini mestinya ada konsep termin atau terminal. Nah, polisi selama berprofesi sebagai penegak hukum itu mestinya ya secara berkala itu dilakukan peninjauan ulang. Manusia itu diukur pada saat dia menjalankan tugas-tugas keprofesionalitasnya itu. Nah, yang saya maksud diukur itu dengan apa? Saya punya mengajukan konsep yang disebut sebagai antropometri hukum. Jadi antropometri hukum. Karena manusia ini secara lahiriah itu mudah tergelincir, agar supaya tidak tergelincir itu diukur secara berkala yang saya sebut sebagai antropometri hukum. Jadi antrop itu adalah manusia, metri itu adalah measurement, alat ukur, maka manusia itu bisa diukur. Diukur apanya? Diukur pengetahuan hukumnya. Belum tentu loh penegak hukum itu pengetahuan hukumnya cukup. Nah, ini persoalannya. Nah, orang berucap, orang bertindak, orang berperilaku itu didrive oleh pengetahuan. Nah, dalam konteks ini kalau pengetahuan hukumnya kurang, maka dia akan bertindak di luar hukum. Nah, misalnya kalau seorang yang berprofesi polisi, ya publik tahu tentang yang bersangkutan itu polisi, gitu kan. Tetapi belum tentu cukup pengetahuan hukumnya, maka perlu dilahirkan konsep pengukuran tadi yang saya sebut sebagai antropometri hukum. Secara berkala, entah itu 3 bulanan, 4 bulanan, polisi-polisi yang ada di lapangan ini dilakukan pengukuran. Nah, hasil pengukuran polisi-polisi itu akan menggambarkan peta kepolisian. Hasilnya adalah ada kecenderungan, ada kecenderungan kuat beberapa anggota polisi ini sudah hilang pengetahuan hukumnya atau masih samar-samar gitu. Nah, oleh karena itu dari kehilangan pengetahuan hukum atau masih samar-samar itulah yang harus diberi treatment. Nah, inilah dihadirkan dengan pemulihan kembali supaya anggota kepolisian ini memiliki pengetahuan hukum. Nah, dalam budaya hukum di dalam pengertian budaya hukum itu orang berucap, orang memilih diksi kata-kata narasi, orang berbuat, orang bertindak itu disetir oleh pengetahuan. Nah, kalau pengetahuan hukum cukup, maka dia akan ragu-ragu apakah akan saya bertindak seperti ini akan kena jerat hukum atau tidak. Nah, jadi perlu diketahui bahwa menurut pandangan saya adalah orang yang berprofesi sebagai penegak hukum belum tentu punya pengetahuan tentang penegakan hukum cukup. Nah, itu menjadi riskan. Dugaan kuat saya itu ada di kasus-kasus seperti itu. Kalau hukum yang tepat diberikan bagi polisi yang melanggar hukum seperti apa? Ya, itu kalau itu sebenarnya teknis saja ya. Kalau kan ada pasal-pasal yang sudah yang mengadah ya untuk diterapkan. Itu kalau nggak salah pasal 338, 340 gitu ya. Itu cukup ya. Hanya saja karena si penegak hukum itu melakukan tindak kriminal, tentu ini pertimbangan material yang akan dipertimbangkan oleh hakim menjadi maksimal gitu ya. Nah, yang kedua adalah hukuman maksimal itu akan berimplikasi kepada hukuman sosial. Nah, yang bersangkutan ini akan mendapat stigma di dalam tengah-tengah masyarakat bahwa yang bersangkutan itu adalah polisi yang tidak atau kurang profesional
atau tidak punya pengetahuan hukum karena menimbulkan menjadi bahasan luas di tengah-tengah masyarakat. Kalau misalnya kemarin nih, Pak, polisi yang memegang senjata api terlihat tidak bisa mengontrol diri, Pak, seperti apa, Pak? Ya, itu saya pikir dekat dengan faktor psikologis ya, itu sering saya bahas di berbagai tempat dan kesempatan. Saya ini kalau pakai baju batik ya, itu dengan jas seperti ini perilaku saya berbeda. Apalagi kalau saya memakai baju dan celana training, maunya itu lari terus. Artinya properti-properti yang melekat di dalam dirinya seseorang itu akan mempengaruhi orang bersikap. Nah, orang bersikap itu ditentukan oleh, tadi saya katakan, oleh pengetahuan. Nah, oleh sebab itu tadi saya bilang orang yang bersenjata gitu ya, itu harus diukur gitu. Diukur dengan apa? Antropometrik hukum tadi. Dia punya pengetahuan hukum yang cukup atau tidak, gitu kan. Nah, oleh sebab itu pentingnya konsep ini sebagai instrumen untuk melengkapi konsepnya Kapolri yang polisi presisi itu. Gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, kesimpulannya adalah orang berucap, bertindak, berbuat itu ditentukan oleh pengetahuan yang dimiliki. Terima kasih telah menyimak Adis Saptomo menjawab. Sampai jumpa pada jawaban berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, lonceng, dan share.